ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat, masih diberikan karunia yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas, tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, wabil khusus ibadah-ibadah di bulan Ramadan, saum kita, ibadah kita, salat tarawih kita, rukuk sujud kita semuanya, tilawah Al-Quran kita semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima sebagai amal soleh kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pagi hari ini kita akan tadabbur ayat, yang melanjutkan tadabbur ayat yang insya Allah hari ini kita akan coba tadabbur kembali di surat Al-An'am ayat 161 sampai 163. Ya, 161 sampai 163. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kaji, saya akan baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hadirin rahimakumullah. Qul, katakanlah, innani hadani rabbi, sungguh aku telah ditunjuki oleh Rabbku, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan qiyaman, yaitu agama yang benar, millata Ibrahim, agama Ibrahim, hanifa yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikian itu yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini surat Al-An'am ayat 161. Kalimat ini tidak asing bagi kita. Kenapa tidak asing? Karena sudah biasa dibaca di dalam sholat, ya, terutama di bacaan iftitah. Banyak kaum muslimin yang membaca doa ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, atau yang di awal dan kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
sampai akhir doa iftitah. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya khusus kita semuanya kaum muslimin, mobil khusus lagi yang senantiasa membaca iftitahnya dengan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lebih menghayati, lebih memperdalam makna yang terkandung di dalam doa tersebut. Ya. Sejatinya kita betul-betul memahami tentang esensi dari kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Kenapa kita harus paham? Kenapa kita harus memahami substansi dari kalimat yang kita baca tersebut? Karena ayat ini betul-betul menegaskan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Posisi seperti apa? Kita bisa membaca dengan kalimat inna salati wa nusuki, salat, ibadah, kemudian hidup mati untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya. Seolah-olah ini menegaskan kepada kita semuanya bahwa salat, kemudian pengorbanan, yang semuanya itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, itu pun juga penegasan kepada kita semuanya tentang esensi tauhid. Ibadah dan tauhid ini tidak bisa dipisahkan salah satunya, tidak bisa dijauhkan salah satunya. Kenapa demikian? Karena ini adalah jalan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innani hadani. Ya, sungguh aku telah ditunjuki oleh Tuhanku ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Allah memberikan kepada kita semuanya jalan yang lurus melalui Nabi Muhammad SAW. Jalan yang lurus. Sebagaimana harapan dan doa kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus. Dan ini adalah doa. Bahkan ketika kita membaca kalimat ini, Allah Subhanahu wa taala menjawab. Ya, di surat Al-Fatihah, ketika kita membaca setelah iftitah kemudian Al-Fatihah dan membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab. Maliki yaumiddin, Allah jawab. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah juga jawab. Jadi seolah-olah ketika kita membaca Al-Fatihah itu, ya, seolah-olah ada percakapan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan ketika kita membaca alhamdulillah, apa jawaban Allah? Hambaku sedang memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah langsung jawab, hambaku sedang menyanjungiku. Maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab bahwa hambaku sedang memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini baini wa baina abdi. Kalimat ini adalah antara untukku dan untuk hambaku. Dan aku akan kabulkan apa yang diminta oleh hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga sama jawaban seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim juga sama jawabannya seperti itu. Nah, oleh karena itu ini adalah doa kita semuanya, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Permasalahannya, apa yang maksud dengan jalan yang lurus? Yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah dinul qayyim, dinan qiyaman. Agama yang lurus. Agama yang lurus itu seperti apa? Agama yang lurus itu adalah seperti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu millata Ibrahim hanifa, yaitu agama Nabi Ibrahim yang lurus, bukan agama yang lainnya. Wa makana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Sini penegasan, jangan sampai ada yang memahami bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian nabi-nabi sebelumnya, ada Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Sulaiman, kemudian dan nabi-nabi yang lainnya, ini adalah agama-agama yang berbeda-beda. Padahal agamanya adalah satu. Disebutkan Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim seperti para ulama mengatakan beliau dijuluki sebagai Khalilullah. Ya, kemudian dijuluki sebagai bapaknya agama.
Kenapa bapaknya agama? Karena pasca kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi-nabi yang diangkat itu adalah keturunan-keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, baik dari jalur Nabi Ishak alaihissalam maupun dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail nanti ke bawahnya ada yang terakhir Nabi Muhammad SAW, dan dari Nabi Ishak, dari situlah banyak sekali nabi-nabi yang diutus. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kemudian ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, kemudian ada nabi-nabi yang lain, ya nabi-nabi yang lain dari kalangan Bani Israel, termasuk Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam. Ini semuanya adalah keturunan-keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu ada kesamaan. Apa kesamaan yang dibawa oleh para nabi? Ya, kesamaannya itu adalah agamanya satu. Ya, agamanya satu, yaitu Islam. Yaitu Islam. Seperti halnya digambarkan dengan ayat 163, wa ana awwalul muslimin. Saya ini adalah muslim. Bahkan di ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, contoh misalnya di surat Al-Maidah ayat 44, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Kami menurunkan Taurat. Ya, kami menurunkan Taurat. Yahkum bihan nabiyyun alladzina aslamu. Dengan Taurat itu para nabi bersumber hukumnya kepada Taurat, alladzina aslamu, yaitu untuk orang-orang yang Islam, Muslim, berserah diri. Gitu ya. Kemudian di surat yang lain Nabi Isa alaihissalam menegaskan di surat Al-Maidah 111 misalnya, washhadu bi annana muslimun. Saksikan bahwa kami ini adalah orang-orang muslim. Sama secara agama muslim, yaitu berserah diri, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini millah Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Bahwa substansi dari seluruh ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduakan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi betul-betul mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah misi utama para nabi yang diutus kepada kaum. Ikhwafil rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hei Muhammad, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan pengorbananku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ifafillah rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjabaran, ya, penjabaran dari kalimat yang senantiasa kita baca. Inti segala inti, ya. Inti segala inti dari syariat yang Allah turunkan kepada para nabi untuk diajarkan kepada kaumnya. Inna salati, salat, seluruh kehidupanku, kehidupan kita ada untuk Allah. Ya, seluruh kehidupan untuk Allah. Hidup mati untuk Allah. Yang kita lakukan untuk Allah. Yang kita rasakan untuk Allah, yang kita niatkan untuk Allah, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah inti dari apa yang senantiasa kita harapkan, inti dari setiap janji yang senantiasa kita ucapkan, inti dari setiap komitmen yang senantiasa kita ucapkan, yaitu apa? Kalimat janji antara kita dan Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita baca di dalam Al-Qur'an, di surat Al-Fatihah, yang kita baca minimal 17 kali di dalam salat kita. Minimal 17 kali kita mengucapkan janji itu di dalam salat kita.
melaksanakan sholat sunnah lebih dari 20 kali kita mengucapkan janji setia ini kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita faham dan jika kita merasa sadar bahwa itu adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji yang kita baca itu? Iyyaka na'budu. Sesungguhnya hanya kepadamu kami beribadah. Na'budu beribadah. Ikhwafillah rahimakumullah, di sini ada kata janji, ya. Janji. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah janji? Dari kalimat, struktur bahasa Arabnya. Karena secara struktur boleh-boleh saja kita membaca kalimat na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyak secara struktur, nggak ada salah. Tetapi kalimat yang Allah ajarkan kepada kita kalimatnya iyyaka na'budu yang memiliki makna penekanan di situ. Ya. Ada penekanan lebih. Apa penekanannya? Penekanannya adalah bukan hanya sekedar saya beribadah kepadamu ya Allah, saya meminta pertolongan kepadamu ya Allah, tetapi dengan menggunakan kalimat iyyaka di awal sebelum kata kerja. Na'budu itu kata kerja, nasta'inu itu kata kerja. Tetapi ketika kata iyyaka didahulukan dari kata kerjanya menjadi kalimatnya iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in, ini memiliki makna penekanan. Bukan hanya sekedar saya beribadah kepadamu, tetapi makna penekanannya adalah hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalimat yang pertama, iyyaka na'budu. Saya berjanji hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Salat untuk Allah, pengorbanan untuk Allah, salat tarawih untuk Allah, puasa kita untuk Allah, aktivitas kita semuanya untuk Allah. Ya. Inna sholati ditegaskan ketika kita membaca Al-Fatihah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan buat yang lainnya, tapi harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hadirin rahimakumullah, ibadah dan memohon pertolongan ini adalah syariat. Ya. Syariat. Kita ini menjalani kehidupan, yang penuh dengan ujian. Sebagaimana ada pepatah para ulama menyebutkan al-hayatu hiyal ibtila. Al-hayatu hiyal ibtila. Kehidupan itu adalah untuk ujian. Kehidupan itu adalah ujian. Kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk ujiannya? Ujiannya adalah dua. Yang Allah berikan ujiannya hanya dua. Apa saja? Yang pertama, ujian dengan kelapangan. Yang kedua, ujian kesempitan. Pertama, ujian dengan nikmat lebihnya harta. Yang kedua, ujian kurangnya harta. Pertama, ujian dengan ujian sehat, dan yang kedua adalah ujian ketika kita sakit. Pertama, ujian kita dalam kondisi normal bisa beribadah kepada Allah. Yang kedua, ujian dalam serba kesempitan terbatas ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diuji. Kenapa semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ingin dilihat. Yang namanya ujian, ya sebagaimana di sekolah, yang namanya ujian itu kan supaya kita naik kelas. Kita hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita naik kelas. Orang yang tidak lulus ujian, dia akan tertinggal. Orang yang tidak lulus ujian, dia adalah orang yang gagal.
Tetapi ketika dia lulus ujian, dia akan naik kelas. Dia akan naik kelas. Ujian di kelas 2 supaya naik kelas 3, lulus, dia pasti naik kelas 3. Tapi ketika nggak lulus, dia tetap ada di kelas 2. Ya derajatnya di situ aja terus. Bahkan bisa jadi ketika nggak ada perubahan, diturunin lagi kelasnya. Udah kelas 2, malah diturunin lagi kelas 1. Kenapa? Karena ilmunya belum nyampe. Ya, ilmunya belum nyampe. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang gagal. Jangan kita termasuk orang-orang yang tidak naik kelas. Kenapa? Di surat Al-Mulk, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, yaitu khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, dan menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalnya paling baik. Siapa yang amalnya paling baik, dia akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ujian hidup kita. Ya, ujian hidup bahwa dalam kondisi apapun ya kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, maka segeralah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji dengan kemudaratan, dengan serba kekurangan, maka bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kenapa demikian? Karena inilah esensi dari janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hari ini banyak orang yang sudah mulai mengeluh. Ya, banyak orang yang sudah mulai mengeluh dengan kondisinya. Bayangkan hampir mungkin 1 bulan lebih bahkan. Ya, tidak semuanya kaum muslimin khususnya bisa beraktivitas dengan normal. Sebagian kaum muslimin meskipun ada di rumah, tetapi dia masih bisa bekerja di rumah. Ya, WFH, masih bisa bekerja di rumah. Pendapatan, ya setidaknya mungkin pendapatan utamanya masih tetap ada. Meskipun pendapatan tambahannya mungkin sementara waktu ini terhalang. Gitu ya. Bahkan ada lagi yang lebih dahsyat dari itu semuanya. Sebagian saudara-saudara kita semuanya tidak mendapatkan apa-apa. Dengan kondisi seperti ini, dia tidak bisa bekerja, tidak ada pemasukan. Apa yang terjadi? Mereka sudah mulai mengeluh. Ya. Kemudian dari keluh kesah seperti itu, hampir melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sejatinya bagi seorang muslim dalam kondisi apapun tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diuji dengan kekurangan harta, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan sabar kita akan mendapatkan kebaikan. Dengan bersyukur atas segala nikmat, maka Allah pun akan memberikan pahala kebaikan untuk kita semua. Ikhwafillah rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah. Esensi janji kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kondisi apapun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai wal-i'yadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diuji dengan ujian-ujian hari ini, kemudian kita justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan apapun ujian pasti syarat dengan hikmah. Banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari kejadian seperti ini, ya. Alhamdulillah, mungkin dengan kondisi seperti ini kita bisa berkumpul lebih banyak dengan keluarga. Dengan kondisi seperti ini kita bisa lebih banyak waktu untuk bisa membaca buku. Masih bisa ada waktu lebih untuk terus memperdalam ilmu. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, ya, kita bisa lebih banyak tilawah. Kita bisa leluasa untuk beribadah kepada Allah, dari mulai tilawahnya, dari mulai menghafal Al-Qur'annya, terus kemudian kita mentadaburi
ayat-ayat Allah, mengkaji tafsirnya, dan memperdalam ilmu-ilmu yang lainnya untuk semakin meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hikmah yang bisa kita rasakan oleh masing-masing individu kaum muslimin di dalam kondisi seperti ini. Ikhwafillah rahimakumullah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah makna dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada makna tauhid yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 163. Ya, tadi di 162, inna sholati wa nusuki, ini esensi ibadah. Ini untuk siapa ibadah kita? Allah. Ya, jangan sampai menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintah untuk beribadah kecuali kepada Allah. Ikhlas karena Allah. Mukhlisin. Mukhlis, ikhlas. Ikhlas itu apa? Ya. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu dari kata kholaso. Ya, kholaso itu murni. Ya, murni. Oh, kholaso itu murni. Ada yang namanya nur kholis. Ya, nur kholis. Dulu saya ketika kuliah, saya belum ngeh dengan nur kholis. Ya, yang penting saya kalau mendengar nama Nurholis itu ya nama yang bagus lah gitu. Ternyata ketika bertemu dengan orang Arab, siapa namanya Nurholis? Ternyata ditertawakan. Saya sampai heran, kenapa nih orang ini tertawa dengan nama Nurholis? Gitu ya. Ternyata setelah saya kaji secara bahasa, ternyata memang ada benarnya juga si orang Arab itu menertawakan yang namanya nur kholis, gitu. Nur itu kan cahaya, kholis itu sudah nggak ada lagi, gitu. Artinya nur kholis itu nggak ada, benar-benar nggak ada cahaya sama sekali. Nah, nggak ada cahaya sama sekali. Sama halnya ketika kita ikhlas, kita ngasih ikhlas, ngasih sedekah kepada orang-orang tertentu, kepada seseorang, ikhlas, gitu. Nah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu betul-betul murni, gitu, murni, nggak ada lagi perasaan-perasaan, ya, nggak ada lagi perasaan-perasaan apapun yang sifatnya materi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada perasaan saya ngasih, mudah-mudahan ada orang yang membalas minimal ucapan terima kasih Pak ya, gitu. Saya ingin ngasih, mudah-mudahan ada orang yang menganggap bahwa kita ini adalah orang dermawan. Saya mau ngasih, mudah-mudahan orang lain ngelihat saya supaya saya ini dikenal dengan orang yang dermawan. Saya mau ngasih, dengan ada harapan imbalan-imbalan yang sifatnya duniawi. Gitu. Ustaz, saya ngasih. Kenapa ngasih? Ya habis gimana? Ya nggak enak sama yang lain. Ikhlas nggak? Ya ikhlas sih ikhlas, tapi ya gimana? Enggak, begitu bukan ikhlas namanya. Gitu ya? Ya kayak begitu bukan ikhlas namanya. Nah, yang kayak begitu adalah masih ada sangkut pautnya hati ini untuk mendapatkan sesuatu. Keterpaksaannya ada, untuk mendapatkan imbalan materi duniawinya masih ada. Tapi orang yang ikhlas itu sudah nggak memikirkan itu. Bahkan kalau teori sedekah itu adalah tangan kanan memberi, tangan kiri di belakang. Jangan sampai tangan kirinya ini tahu bahwa si tangan kanannya ini memberi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita memberi itu ikhlas, sudah tidak ada lagi urusan-urusan dunia. Pokoknya saya ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah, hanya Allah yang akan membalas seluruh amal-amal ibadah kita. Itu bisa kita dapatkan, ibadah seperti itu bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkan apa? Spirit la syarikalah. Di ayat 163. Spiritnya apa? La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Ini adalah makna tauhid. Ya. Makna tauhid. Wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Dengan itulah saya diperintahkan dan saya adalah orang yang pertama muslim. Di sini ada makna begini. Di 162 dan 163 ini ada dua poin penting yang betul-betul kita harus kita pegang. Ya. Ada dua poin penting yang betul-betul harus kita pegang. Apa saja?
Yang pertama adalah poin ibadah. Yang kedua adalah poin tauhid. Dua-duanya ini gak boleh hilang. Gak boleh hilang salah satunya. Gak boleh hilang dua-duanya. Gak boleh hilang salah satunya. Tapi harus ada dua-duanya. Banyak orang yang beribadah. Banyak orang yang beribadah. Tapi tidak semua orang yang beribadah ini adalah karena Allah. Mentauhidkan Allah. Banyak orang yang beribadah tetapi dia menyekutukan Allah. Banyak orang yang beribadah tetapi bukan karena Allah. Banyak orang yang beribadah tetapi ibadahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau sebaliknya, ketika tauhidnya ada, iya, saya yakin Allah itu esa. Ketika ditanya tentang keimanannya, dia menjawab dengan entengnya, yakin Al-Quran itu adalah kalamullah, yakin Allah itu esa. Tetapi dia nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya juga. Ya, bahaya juga. Karena apa? Karena orang yang yakin saja tanpa dibuktikan dengan amal, dia tidak memiliki nilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia tidak berikrar syahadat. Sebagaimana Abu Thalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yakin bahwa Muhammad itu benar. Bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah benar. Tetapi lidahnya keluh, lidahnya terkunci untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, dan amal perbuatannya pun terkunci untuk tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dua ini, ibadah dan tauhid. Ibadah dan tauhid ini harus betul-betul kita miliki. Jangan sampai hilang dua-duanya. Apakah mungkin hilang dua-duanya? Ya, ibadah tidak, kepada Allah tidak. Ya mungkin saja. Dan bagaimana kalau orang yang ateis? Dia termasuk orang musyrik atau orang mana? Orang ateis. Orang ateis itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Betul, dia tidak bertuhan, tetapi dia menuhankan materi. Oleh karena itu dia tetap saja termasuk orang yang musyrik. Ya, saya nggak mungkin dipahami oleh sebagian orang musyrik itu adalah dia beribadah kepada Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, Tuhan empat, dan seterusnya. Sementara orang ateis dia nggak menganggap satupun sebagai Tuhan. Iya, memang betul. Dia tidak menganggap apapun sebagai Tuhan, tetapi yang dituhankan adalah materi. Oleh karena itu, yang menjadi Tuhan dia adalah materi. Sama saja musyrik juga. Nah, oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Ini adalah makna dua ini, ibadah dan tauhid. Ini harus betul-betul kita pegang kuat-kuat. Apalagi dalam kondisi kita hari ini, di kondisi yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi wabah, ya, dalam kondisi wabah kita dituntut untuk terus eksis. Kita dituntut untuk terus bergerak, ya. Tetapi pergerakan kita, eksistensi kita jangan sampai melupakan ibadah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-harakatu barakah. Bergerak, al-harakah, bergerak, kita bergerak, ya, bergerak dalam makna maknawi, bukan makna lafzi. Bergerak bukan makna bahasa, tetapi bergerak secara makna, ya. Bergerak secara bahasa itu maksudnya ya kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi makna bergerak dalam segala maknawi ini, makna manawi ini adalah kita bergerak tetap beribadah kepada Allah, mengejak orang lain untuk taat kepada Allah, menguatkan ketauhidan, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah al-harakah. Al-harakatu huwal barakah. Ketika kita tetap bergerak dalam kondisi terbatas ini pun, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan al-harakatu barakah. Pergerakan itu adalah akan mendatangkan keberkahan. Kita meskipun di rumah, nggak bisa keluar rumah, tapi setidaknya kita masih bisa berkomunikasi melalui WhatsApp, melalui telepon, melalui media-media yang lainnya, untuk terus mengajak orang lain untuk menjadi lebih baik.
lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kondisi seperti ini sampai kapan. Ya, meskipun ada prediksi sampai 2021. Meskipun ada yang memprediksi bakal lebih dari itu. Ya, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita terus jaga-jaga, terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hari ini sedang betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diuji? Ujian ibadahnya, ujian ketauhidannya. Dalam kondisi seperti ini kita diuji dengan berkaitan dengan ibadah. Apakah ibadahnya semakin longgar atau semakin ketat? Diuji dengan ketauhidan. Apakah dalam kondisi seperti ini kita tetap berpegang teguh kepada Allah atau justru sebaliknya kita melupakan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwafir rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilihat para nabi. Para nabi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa teguran, dengan berupa cobaan, maka apa yang dilakukan oleh para nabi, apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh zaman dulu ketika mereka mendapatkan ujian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka lakukan itu adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kesempatan yang lalu pernah disampaikan bagaimana Nabi Yunus alaihi salam ketika dimakan oleh ikan besar, ya, diuji oleh Allah, dikunci di dalam perut ikan besar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam? Ya, dilakukan Nabi Yunus alaihi salam semakin meningkatkan dua ini, ibadah dan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadahnya jangan dibayangkan seperti ibadah kita, karena ibadah kita dengan nabi-nabi sebelumnya adalah berbeda-beda. Rasulullah SAW menjelaskan, nahnu ma'asyiral anbiya, kami ini dari posisi dari seluruh para nabi, auladun alat, ya, anak dari satu bapak berbeda ibu. Anak-anak, semua nabi itu adalah anak-anak, tapi satu bapak berbeda ibu. Maksudnya apa? Dinuna wahid, sedangkan agama kami adalah satu. Agamanya satu, tapi syariatnya berbeda-beda. Syariat itu apa? Cara beribadahnya berbeda-beda. Ya, untuk umat Nabi Muhammad, ya sholat 5 waktu yang wajib. Tapi umat sebelumnya tidak seperti Nabi Muhammad. Saum, untuk umat Nabi Muhammad ada saum wajib di bulan Ramadan. Tapi umat sebelumnya tidak ada saum wajib bulan Ramadan. Ada saum pertengahan bulan, ada saum Daud, dan saum hari ke-9, saum hari ke-10 Muharram, dan lain sebagainya. Berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Nah, kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini diuji dengan apa? Dengan dua, ibadah dan tauhid. Nabi Yunus alaihissalam ketika ditegur oleh Allah, kemudian dimakan oleh ikan yang sangat besar, dan dia tidak mati, tetap hidup, maka apa yang dilakukan? Meningkatkan dua ini. Ibadahnya semakin zikir, memperbanyak, diantaranya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidannya adalah dia semakin merasa bahwa memang dirinya salah. Dia memohon ampun kepada siapa? Bukan memohon ampun kepada yang lain, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dengan kalimat apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, la ilaha illa anta. Bapak-bapak bisa terus mengucapkan kalimat zikir ini, ya, di sela-sela ibadah kita, di sela-sela waktu senggang kita setelah sholat, ya, perbanyak zikir ini agar apa? Agar kita terbebas dari ujian dan kita lulus dari ujian yang sedang kita alami hari ini. Ya, kalimatnya adalah la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pertama, menyebutkan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni, yang ketiga, baru pengakuan. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku telah melakukan perbuatan zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya Allah, sungguh aku telah melakukan perbuatan zalim. Ini kelas nabi. Kelas nabi saja pernah melakukan kesalahan, apalagi kita nabi, bukan disebut orang soleh juga belum tentu,
Menurut Allah Subhanahu wa taala, masih menurut kita ini adalah soleh. Menurut siapa solehnya? Menurut kita pribadi. Kita ini adalah orang takwa. Menurut siapa? Menurut kita pribadi, belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih layak untuk mengucapkan kalimat itu. Layak mengucapkan pengakuan bahwa kita ini adalah orang-orang yang zalim. Kita ini adalah banyak dosa. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga di surat Al-Kahfi. Ya, di surat Al-Kahfi di awal-awal surat, ya, sekitar ayat 20-an lah, 21 sampai 24 bisa dicek. Ketika Ashabul Kahfi, ya, Ashabul Kahfi tertidur sampai 309 tahun, ya, kemudian supaya terbebas dari ujiannya, maka tidak ada lagi yang dia ucapkan kecuali zikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zikirnya? Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bisa dilihat di surat Al-Kahfi ayat di awal-awal ayat lah, sekitar ayat 20-an. Ya, bisa dilihat, itu bisa dibaca. Silakan perbanyak baca bahwa ini adalah ujian, ini adalah pengakuan kita bahwa kita ini banyak salah. Mudah-mudahan ketika kelak Allah Subhanahu wa taala membebaskan ujian dari pandemi ini, kita menjadi orang yang naik kelas. Ya, orang yang lulus, naik kelas, derajatnya naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sudah siap, semakin siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih dahsyat dari itu semuanya. Ya, apalagi kalau misalnya kita ini masuk sedang proses masa-masa transisi, ya, masa-masa transisi perpindahan ke fase berikutnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pantaskan kita semuanya menjadi generasi Muslim yang kuat akidahnya, kuat ibadahnya, generasi yang siap untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan, dan siap generasi yang siap untuk membela Islam, membela kebenaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan al-izzu al-Islam, kemuliaan terhadap Islam, dan mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Ikhwafillah rahimakumullah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan ini adalah penegasan bahwa saya adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika kita sudah memahami itu, ya, berlomba-lombalah. Siapa yang paling dulu yang ingin mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang berserah diri, bukan orang lain. Silakan kamu duluan. Al-itharu fil ibadah mamnu. Kita mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah, dalam penegasan ketauhidan, mamnu, terlarang. Tapi kita harus betul-betul bermusabaqah, berlomba-lomba. Saya ya Allah yang akan berserah diri. Saya ya Allah akan berserah diri. Saya yang siap tunduk patuh kepadamu. Saya yang siap tunduk patuh melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan bahwa kita memang harus betul-betul meyakini, betul-betul menegaskan kita ini adalah muslim. Kita ini adalah orang yang siap melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Nabi, menjauhi larangan Allah, menjauhi larangan Nabi, dan kita sedang diuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya adalah orang-orang yang lulus, ya, orang-orang yang lulus, bukan orang-orang yang tidak lulus, ya. Berdoa kepada Allah, wabil khusus di bulan ini, di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan ini bulan yang mustajab. Doa-doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mudah-mudahan dengan saum kita kemudian ditunjang dengan aktivitas sedekah, ditunjang dengan aktivitas sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah, tilawah Al-Quran, zikirnya, dan lain sebagainya. Maka ketika beribadah dan ketika kita berdoa kepada Allah, fa inni qarib wa idas, hambaku memohon kepadaku, fa inni qarib, maka sungguh aku itu adalah dekat, ya.
fa inni qarib, dan aku akan mengabulkan seluruh doa-doa hamba-hambaku. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul termasuk orang yang lulus, kita termasuk orang-orang yang khusyuk beribadah, menegaskan dalam kondisi seperti ini harus betul-betul menegaskan siapa kita. Ya, siapa kita? Kita ini adalah orang yang seperti apa? Ya, apakah ibadah kita kuat lillahi ta'ala, ketauhidan kita kuat kepada Allah, atau justru lemah? Maka merenunglah sesaat, merenunglah sesaat untuk mengetahui sebenarnya siapa kita ini. Jangan lupakan ibadah dan ketauhidan. Ibadah ikhlaskan kepada Allah, tauhid kuatkan ketauhidan kita, esakkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika dua ini dipegang, ibadah dan tauhid lillahi taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Allah akan memberikan ampunan kepada kita semuanya. Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya, sampai Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ragu untuk memasukkan kita semuanya ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya untuk bapak-bapak yang menyimak kajian di pagi hari ini dimanapun bapak-bapak berada, baik yang melihat di Zoom live langsung ataupun di YouTube dan media-media yang lainnya. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Baik, Ustaz, alhamdulillah. Bapak silakan kalau ingin ada yang bertanya, boleh live chat atau juga langsung dengan audio videonya juga silakan. Ini dari Juragan Soleh nih, Kiai Dindin. Terkait materi kajian, apa saja urutan ibadah wajib atau sunnah yang nilai pahalanya paling tinggi? Ya. Baik. Berkaitan dengan ibadah wajib dan sunnah. Ibadah wajib yang pahalanya paling tinggi apa? Sunnah pahalanya paling tinggi apa saja? Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kita tidak mendapatkan hadis atau keterangan dari Al-Qur'an dari sekian ibadah wajib mana yang paling tinggi ibadahnya. Dari sekian sholat sunnah, dari sekian ibadah-ibadah sunnah, mana ibadah sunnah yang paling tinggi pahalanya. Tetapi apa yang harus kita pahami berkaitan dengan syariat? Yang pertama adalah pondasi atau pondasi Islam, atau yang kita kenal dengan rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, syahadat, kemudian yang kedua salat, zakat, puasa, ibadah haji. Para ulama menyebutkan kelima ini yang disebutkan syahadat, salat, zakat, puasa, haji, di sini bukan berkaitan dengan pahalanya besar mana, tetapi ada yang mengatakan ini adalah urutan. Ya, berkaitan dengan urutan. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ada yang menyebutkan di hadis yang lain syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Kenapa ini yang disebutkan? Karena yang paling inti, yang pertama sudah dilakukan adalah syahadat dulu. Kemudian baru sholat. Ketika syahadat dan sholat ini betul-betul sudah dilaksanakan dengan baik, lillahi ta'ala, untuk melaksanakan ibadah-ibadah sisanya, ini akan bisa dilakukan dengan mudah. Sholat, puasa akan dilakukan dengan mudah, zakat akan dilakukan dengan mudah, haji pun dilakukan dengan mudah. Kenapa demikian? Puasa, ini puasa, makanya di dalam surat Al-Baqarah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam. Karena beda penekanannya. Ya, belum tentu orang Islam itu beriman, tapi setiap orang beriman dia Islam. Gitu ya.
Ada orang yang ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, Muslim dia, Islam. Tapi ketika dia tidak mau beribadah, dia Islam, tapi dia nggak mau beriman. Oleh karena itu, ketika Allah manggil orang-orang beriman, ibadah ini berat. Tetapi bagi orang yang beriman, ibadah ini adalah akan sangat mudah. Termasuk haji, termasuk zakat. Tetapi ada juga ulama yang lain, memang ini bukan urutan, tetapi hanya penyebutan saja. Sebagaimana kita menyebutkan barang-barang yang ada di rumah. Coba sebutkan barang-barang yang ada di rumah. Oh, ada lemarinya, oh ada bukunya, oh ada tempat, ada dapurnya, ada kamarnya. Bukan urutan yang harus saya kunjungi, tetapi di situ hanya penyebutan biasa saja. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, yang jelas bagi kita semuanya ada satu hal berkaitan dengan wajib dan sunnah. Ya, kalau kita analogikan begini, analogi sederhana. Kalau kita bekerja, ya bekerja di satu tempat, bekerja di perusahaan A, perusahaan B, ya, ada yang namanya gaji pokok, ada yang namanya tunjangan, belum lagi mungkin ya tunjangan kehadiran, tunjangan makan dan segala macam tunjangan. Kemudian ada bonus, ada gaji pokok, tunjangan, ada bonus. Gaji pokok itu adalah representasi bahwa kita ini adalah diaku sebagai karyawannya dengan posisi kita masing-masing, gitu ya. Dengan posisi kita masing-masing, dia manajer, ya setidaknya dengan gaji pokok itu adalah pengakuan perusahaan dia itu adalah karyawan saya dan statusnya jabatannya sebagai manajer. Nah, dia ingin mendapatkan tunjangan dan ingin mendapatkan bonus, itu dia harus berusaha. Tunjangan dengan kehadirannya, dengan segala macam ketentuan yang berlaku SOP yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian bonus itu kita dapatkan ketika usaha kita ini lebih bagus, gitu ya. Usaha ini lebih bagus. Apakah mungkin dia mendapatkan bonus tapi dia tidak mendapatkan tunjangan pokok? Ya, tiba-tiba dia ngasih bonus, padahal dia bukan karyawannya, nggak mungkin. Ya. Dia ngasih tunjangan, nggak mungkin. Kalau dia nggak dikasih gaji pokok, pasti gaji pokok ini yang pertama. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah begini. Di dalam syarat itu kan ada 5. Pertama, wajib. Ya, hukum. Ini berkaitan dengan hukum. Ada wajib, ada sunnah. Kebalikannya, ada haram, ada makruh. Wajib, kebalikannya adalah haram. Sunnah, kebalikannya adalah ada makruh. Dan yang kelima adalah mubah. Ya, mubah. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah amalkan, laksanakan yang 5 ini. Kerjakan yang wajib, kerjakan yang sunnah, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh. Dan yang kelima adalah yang mubah. Yang mubah itu boleh. Boleh di sini adalah tidak ada larangan, tidak ada perintah. Mau melakukan mangga, silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Tapi bagi kita, bagi seorang muslim, khusus yang kelima ini berkaitan dengan mubah harus betul-betul selektif. Ada di dalam definisi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa menurut Rasulullah SAW, dan ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya disebutkan, la yablughul 'abdu minal muttaqin. Seorang hamba itu belum mencapai derajat takwa. Ya, belum mencapai derajat takwa hatta hingga dia melakukan apa? Hatta yada ma la bihi ba'sun hadaran mimma bihi ba'sun. Gitu ya. Dia betul-betul melaksanakan ini. Belum disebut orang bertakwa hingga dia meninggalkan perbuatan yang tidak apa-apa karena khawatir terjadi apa-apa. Ya. Perbuatan yang tidak apa-apa itu apa maksudnya? Ya mubah boleh. Dia meninggalkan urusan-urusan boleh karena apa? Karena khawatir terjadi apa-apa. Dia tinggalkan urusan yang mubah itu karena tidak ada manfaat untuk dirinya. Makanya berkaitan dengan mubah, perhatikan betul, ada pengaruh positifnya enggak bagi kita. Kalau ada pengaruh positif silakan boleh dilakukan,
tapi ketika tidak ada pengaruh positif bagi kita semuanya, lebih baik ditinggalkan. Nah, baru tuh disebut orang yang bertakwa. Makanya berkaitan dengan ibadah, ya nggak usah dipilah-pilah. Yang jelas kita klasifikasikan mana saja di amal-amal yang wajib. Oh, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ya, kemudian apalagi yang sunnah, oh, sholat rawatibnya, sholat sunnahnya, tilawah Al-Quran, sedekah, dan sebagainya. Apa saja yang mubah, maka amalkan yang wajib, amalkan yang sunnah, perhatikan yang mubah, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh. Yang makruh apa saja diklasifikasikan semuanya. Ditulis apa saja nih. Yang haram apa saja, tinggalkan satu persatu. Tinggalkan. Maka insya Allah dengan seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang betul-betul meningkatkan kualitas ibadah dan kualitas tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Bapak-bapak silakan, masih ada ya 10 menit kira-kira. Bagi yang ingin bertanya silakan untuk hidupkan audionya, langsung bertanya untuk kepada Ustadz. Pak Sugi juga minta tolong monitor YouTube-nya. Ada yang bertanya lewat YouTube? Tidak ada Pak Ivan. Tidak ada ya? Baik. Jadi kalau nggak ada pertanyaan itu dua kemungkinan. Ngantuk Ustaz. Habis sahur ngantuk ini. Sudah paham atau belum paham? Yang ngaji nih? Oh ya, Yang ngaji. amalkan ibadah ini. Bagi yang sama wajiban wa yang ada qada amar fa innaha yakun fayakun wa qalat. Baik Ustadz, kalau saya ingin sedikit bertanya atau apa? Tanggapan, menambahkan. Ya, tanggapan. Kan kondisi seperti sekarang ini, konstelasi dunia itu babak belur lah gitu ya. Tatanan dunia juga babak belur gitu ya. Apakah ini juga ya seperti yang tadi Ustadz sampaikan, apakah memang ini sudah mendekati akhir zaman, waktunya umat muslim untuk kembali kepada kejayaannya gitu. Kemudian kalau memang ini waktunya, kita sebagai umat muslim ini sikap apa yang harus kita lakukan supaya benar-benar kita bisa menyambut, kita berperan dalam kebangkitan Islam seperti ini. Kalau memang kita perhatikan beberapa analis politik, analis ekonomi, dunia ini sudah adidayanya Amerika semua sudah hancur-hancuran gitu ya. Apakah memang ini sudah waktunya kita sebagai umat muslim mengambil peran gitu, dan kalau memang itu peran apa yang kita bisa lakukan? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat kondisi dunia hari ini, memang ini luar biasa pergolakannya. Ya, pergerakannya ini luar biasa. Jadi kalau melihat air itu nggak lagi lihat air tenang, tetapi terus bergelombang. Dari gelombangnya yang landai, kemudian kadang ombak tinggi, ya tinggi 1 meter, 2 meter, kemudian landai lagi dan sebagainya. Susah diprediksi. Cuma yang jelas bahwa pergerakannya itu adalah betul-betul pergerakan yang tidak menentu. Ini kemana ini ujungnya? Ya, kemana nih ujungnya? Berbagai macam prediksi, baik dari para ilmuwan, sebagian para ulama, dan lain sebagainya. Maka ini seolah-olah menunjukkan kepada sesuatu yang baru, ya, kepada sesuatu yang baru dalam kondisi yang baru, bukan kondisi-kondisi lama. Ya, kalau kita analogikan ke tahap-tahapan kaum muslimin seperti mau masuk ke tahap kelima, gitu ya, masa-masa proses transisi. Ya, ini prediksi. Ya, prediksi. Yang namanya prediksi bisa salah, bisa benar.
Tetapi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Betul-betul mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dalam hal apa? Mempersiapkan dalam segi ketauhidan. Ya, ketauhidan. Karena mempersiapkan diri berkaitan dengan tauhid, ini adalah senjata kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa Islam itu dalam kondisi seperti buih di lautan? Yang namanya buih di lautan ini banyak, tetapi terombang-ambing, tidak ada kekuatan. Sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Ya. Apakah kondisinya jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak. Ya, terus apa yang harus kita lakukan? Pada waktu itu, abdu alaiha bin nawajid. Pegang betul Al-Quran dan Sunnah dengan apa? Bin nawajid. Makna bin nawajid itu dengan ini, gigi geraham. Gigi geraham. Digigit gitu, jangan sampai lepas. Ini seperti halnya anjing, gigit tulang dengan gigi gerahamnya. Meskipun dia lari, loncat, segala macam. Tulang itu tetap ada di gigi gerahamnya, digigit, betul-betul kuat. Nah, kita hari ini dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi fase keempat, dalam kondisi memang dalam buih di lautan, mungkin ketika masuk masa transisi ke fase kelima pun, ya dalam kondisi seperti ini. Ya kita nggak tahu apakah betul bahwa ini adalah tanda-tanda transisi masuk ke tahap kelima atau tidak. Yang jelas, kondisi keempat saja kita betul-betul meningkatkan kapasitas dan kualitas ibadah dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di masa transisi dan di masa fase kelima. Karena di masa fase kelima, kalaupun sudah masuk betul-betul awal masuk fase kelima, ikhwafillah rahimakumullah, yang ada hanya dua golongan. Jadi ini disebutkan di beberapa hadis yang ada hanya dua golongan. Orang yang beriman dan tidak beriman. Ya, ketika masuk fase awal kelima, dan fase kelima itu ditandai dengan turunnya Imam Mahdi, ya diangkatnya Imam Mahdi, maka yang ada di dunia ini hanya dua golongan, Muslim atau kafir. Bagaimana dengan orang munafik? Orang munafik akan dengan sendirinya bergabung dengan orang-orang kafir. Ya, akan sangat mudah ditentukan mana Muslim, mana kafir. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika masa transisi atau ketika awal masuk ke fase kelima itu justru kita dalam kondisi leha-leha, dalam kondisi hati kita tidak kuat, sehingga apa? Ketika kondisi hati tidak kuat, maka akan sangat mudah terbawa arus orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ini seolah-olah dalam kondisi kesibukan kita yang luar biasa sibuknya di masa-masa lalu. Ya, seperti halnya kita sibuk berangkat pagi pulang malam, kemudian kita sangat terbatas untuk berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan Al-Quran, maka di masa-masa ini kayaknya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk cooling down, untuk bermuhasabah, untuk menghitung kita ini posisinya ada di mana. Kita ini posisinya ada di mana. Maka satu-satunya adalah cara alat bagi kita semuanya adalah tingkatkan kualitas iman, tingkatkan kualitas takwa, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sendirinya Allah akan menggerakkan. Ketika kita sudah tinggi, kuat tauhidnya, kualitas ibadahnya kuat, maka dengan sendirinya Allah akan mengumpulkan kita semuanya dengan orang-orang yang ahli ibadah. Allah akan menggiring kita semuanya dengan sendirinya dengan orang-orang yang betul-betul, dengan orang-orang yang ingin meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ya ikhwafillah rahimakumullah, sebagaimana sabda Rasulullah, al-junud al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu akan berkumpul dengan habitatnya, dengan lingkungannya. Ya, lingkungan yang tidak baik ya berkumpul yang tidak baik, yang baik akan berkumpul dengan yang baik. Ya, insya Allah mudah-mudahan di kondisi hari ini yang tidak menentu, ya maka apa yang harus kita lakukan, betul-betul kita persiapkan, dan harus betul kita lakukan adalah tingkatkan iman, tingkatkan takwa, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, dan Allah menggabungkan kita semuanya dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang bertakwa, sehingga kita
ketika kelak Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita untuk meninggalkan alam dunia ini dalam kondisi husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya Allah. Silakan Bapak-Bapak kalau masih ada bertanya, audionya bisa dihidupkan. Masih ada waktu 5 menit kira-kira. Kalau tidak ada, Pak Dindin, ada yang ingin tanyakan? Udah cukup. Cukup? Alhamdulillah. Bapak yang lain cukup? Kalau Cukup. Alhamdulillah, kita minta Ustadz untuk menutup. Oh, sebenarnya ada chat sebentar. Oh, cukup. Dari YouTube juga cukup. Dari Pak Sugi. Baik Ustadz, silakan untuk ditutup dengan doa. Doa husnul khotimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dari mara bahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya menjadi ahlul Quran, orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, orang-orang yang berinteraksi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa la taj'alna min ahli at-tughyan. Allahumma ij'alna min ahli al-khair wa la taj'alna min ahli ad-dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak semua Ustaz. Dan alhamdulillah pagi ini semuanya bisa tersampaikan dengan baik Ustadz, sinyalnya bagus. Di YouTube juga informasi Pak Sugi bagus. Bagus kalau bayar mah. Di Zoom bagus, di YouTube bagus, alhamdulillah. Pak, linknya Pak, link YouTube-nya boleh dikirim. Link YouTube-nya. Ya? Link YouTube-nya minta. Oh ya, nanti linknya saya kirim ke Ustadz. Ya. Baik, Bapak Ustadz, Bapak Ibu, ada ibu-ibu juga soalnya. Oh, Masya Allah. Dikira bapak-bapak doang yang tersapa ibu-ibu. Ustaz yang di YouTube menyaksikan. Jazakallah khairan katsira Ustaz, barakallahu fiik. Semoga selalu sehat ya. Amin. Udah kangen kita kajian di masjid, ada susu soalnya dari Dindin. Mudah-mudahan segera lewat nih ya. Siap. Dan jazakumullah khairan katsira Bapak Ibu semua, barakallahu fikum, selalu sehat ya. Kita kangen untuk bisa berkumpul-kumpul kembali ya. Mudah-mudahan itikaf besok kita bisa sahur bareng ya. Amin. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kondisinya membaik insyaallah. Ikan dori udah siap, ikan dori. Ikan dori udah siap ya, alhamdulillah.
Baik Bapak Ibu, demikian dari saya yang sebagai host. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.